P maka R setara dengan min P atau R. Jadi jawabannya yang C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kawan-kawanku semua. Saya selalu mendoakan semoga kawan-kawan di sini dapat tembus tes CPNS tahun 2021. Nah, pada video kali ini akan saya bahas tentang silogisme, namun yang melibatkan adanya ekivalensi berupa kontraposisi maupun disjungsi. Yang sering kita temui untuk soal silogisme adalah yakni menggunakan metode silogisme. Di sini ada soal jika Pak Joko menjaga jarak saat beraktivitas, ini adalah P, kemudian maka kontak fisik Pak Joko minimal, ini menjadi H. Kemudian untuk premis 2, jika kontak fisik Pak Joko minimal ini adalah H, maka ia terhindar dari virus corona, ini jadi R. Notasi silogisme, kesimpulannya jika muncul P maka H untuk premis 1 dan premis 2 adalah H maka R, kesimpulannya adalah P maka R. Sehingga untuk yang term H atau yang muncul 2 kali ini harus kita coret. Ya, ini harus kita coret dan jangan memunculkan di kesimpulan. Maka untuk opsi jawaban yang mengandung term H ini harus kita coret terlebih dahulu. Nah, yang ada mengandung term H ini adalah opsi E dan opsi C. Nah, maka kita harus menghindari jawaban C dan E. Kita cek untuk jawaban A, B, dan D. Untuk opsi A ini notasinya adalah P maka R. Sementara untuk opsi B ini adalah P maka min R, sementara untuk opsi D notasinya R maka P. Jadi yang paling tepat dengan konsep silogisme adalah yang A. Ini paling tepat. Maka jawabannya untuk soal ini adalah A. Ini soal normal untuk silogisme. Lalu apa ada sih soal yang tidak normal gitu ya? Ada. Contohnya nih ya. Jika Elsa memakai masker ini adalah P, maka ia aman dari organisme berbahaya. Ini adalah H. Lalu untuk premis 2, jika Elsa aman dari organisme berbahaya, ini H, maka ia terhindar dari virus corona, ini adalah R. Nah, maka dengan metode silogisme, kesimpulannya ini menjadi P, maka R. Organisme berbahaya ini kita coret, jadi kita hindari yang ada term ini. Term organisme berbahaya muncul di opsi B dan opsi D, maka abaikan saja ini opsi B dan D. Sekarang kita cek untuk opsi A. Jika Elsa tidak memakai masker ini adalah min P, maka ia tidak terhindar dari virus corona. Ini adalah min R. Kemudian yang C, jika Elsa tidak terhindar dari virus corona, ini adalah min R, maka ia tidak memakai masker. Ini adalah min P. Yang terakhir yang E, jika Elsa terhindar dari virus corona, ini adalah R, maka ia memakai masker. Ini adalah P. Nah, harusnya ini kan jawabannya P maka R nih. Nah, padahal untuk kelima opsi jawaban tidak ada yang sesuai dengan P maka R. Nah, maka kita harus menggunakan teknik ekivalensi ya. Apa sih teknik ekivalensi itu? Kita cek. Di sini ada pernyataan majemuk. Di matematika itu ada 4 nih konjungsi. Itu dilambangkan dengan P dan H. Jadi ini adalah lambang dari dan. Kemudian disjungsi P atau H, ini adalah lambang dari atau. Ini ada implikasi, ini adalah lambang dari maka. Kemudian biimplikasi, ini panahnya bolak-balik jika dan hanya jika. Namun yang sering keluar pada tes CPNS itu adalah yang nomor 3 nih, implikasi P maka H, itu pasti sering. Jadi ada ekivalensinya. Untuk implikasi itu yang sering muncul pada tes CPNS adalah kontraposisi dan disjungsi. Kesimpulannya ini ya, implikasi ekivalen dengan kontraposisi. Ekivalensi juga ekivalen dengan disjungsi dengan P-nya dinegasi. Jadi untuk menjawab soal yang tadi pakai konsep kontraposisi. Nah, sekarang kita cek kontraposisinya dari kesimpulan P maka R ini adalah ekivalen dengan min R maka min P, atau yang tadi ya min P atau R. Di sini yang paling tepat min R maka min P. Nah, di sini jawabannya yang C. Jadi min R maka min P itu setara dengan P maka R. Jika Elsa tidak terhindar dari virus corona, maka ia tidak memakai masker. Itu setara dengan P maka R. Jika Elsa memakai masker, maka ia terhindar dari virus corona.
Jadi kita bisa memanfaatkan konsep kontraposisi untuk menjawab soal silogisme jika kesimpulan normal P maka R tidak tersedia di opsi jawaban. Kalau tadi ada 2 premis, Elsa tadi, sekarang kita ada 3 premis. Nah, ini jangan sampai kita sudah mencermati berapa menit, ngerjakan berapa menit, loh kok nggak temu jawabannya, maka kita bisa mencoba pengertian dari kontraposisi. Nah, di sini untuk premis 1, P maka Q. Jika gerbong kereta api bersih itu P, maka suasana di dalam kereta nyaman adalah Q. Lalu, jika suasana kereta nyaman ini adalah Q, maka jumlah penumpang bertambah ini adalah R. Lalu, premis ketiga, jika penumpang bertambah ini adalah R, maka perusahaan kereta mendapat laba ini adalah S. Sesuai kesimpulan dari metode silogisme, yang untuk 2 kali harus kita coret. Jadi, ini kita coret dengan ini, lalu kita hindari dengan adanya Q dan R. Jadi kita hindari Q dan R. Yang ada Q dan R itu adalah opsi A. Ini ada R. Kemudian opsi B. Ini juga ada Q. Maka hindari opsi A, kemudian B. Lalu untuk opsi C dan D semua mengandung P dan S. Maka kesimpulan di sini sebenarnya adalah P maka S. Kita notasikan untuk yang C. Jika perusahaan kereta mendapat laba, itu adalah S, maka gerbong kereta api bersih, ini adalah P. Lalu, opsi D, jika gerbong kereta api tidak bersih, ini adalah min P, maka perusahaan kereta api tidak mendapat laba, ini adalah min S. Kemudian untuk yang E, jika perusahaan kereta tidak mendapatkan laba, ini adalah min S, maka gerbong kereta api tidak bersih, ini adalah min P. Nah, ingat tadi, konsep kontraposisi harus kita manfaatkan pada soal ini. Ingat, kontraposisi dari P maka S ini setara dengan min S maka min P. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, jadi kita bisa memanfaatkan konsep kontraposisi untuk menjawab soal 3 ini. Meskipun 3 premis loh ya. Nah, ini kita tidak buang-buang waktu memikir dan nggak ketemu jawabannya. P maka S mana kok nggak ada. Nah, pakai aja kontraposisi. Min S maka min P. Nah, sekarang contoh kedua yakni ekivalensi disjungsi. Kita kerjakan dulu untuk premis pertama. Ini adalah P maka Q. Jika hujan berlangsung selama 12 jam itu adalah P, maka air sungai meluap. Ini adalah Q. Premis 2-nya, jika air sungai meluap ini adalah Q, maka terjadi banjir. Ini adalah R. Sesuai dengan metode kesimpulan silogisme, kesimpulan ini adalah P maka R. Jadi kita coret untuk term penengahnya Q ini karena muncul di 2 premis. Kita hindari opsi jawaban yang mengandung term Q ini. Yang mengandung term Q adalah opsi A, pastikan kita abaikan opsi A, kemudian juga opsi yang E. Jadi kita abaikan untuk opsi A dan E. Sekarang tinggal opsi B, C, dan D. Kita buat notasinya dulu. Yang B, hujan berlangsung selama 12 jam, ini adalah P, dan tidak terjadi banjir, ini adalah min R. Lalu untuk opsi C, hujan tidak berlangsung selama 12 jam, ini adalah min P, atau terjadi banjir, R. Yang D, jika hujan tidak berlangsung selama 12 jam, min P, maka tidak terjadi banjir, maka min R. Nah, di sini jawaban P maka R kan tidak ada nih, maka kita bisa memanfaatkan ekivalensi berupa disjungsi. Ekivalensinya P maka Q setara dengan min P atau Q. Jadi di sini ekivalensinya berupa disjungsi ya, P maka R itu adalah setara dengan min P atau R. Jadi jawabannya yang C. Nah, itu jadi adalah fungsi dari kontraposisi dan disjungsi jika jawaban normal dari silogisme itu tidak diberikan pada opsi jawaban. Kita bisa memanfaatkan teori kontraposisi dan disjungsi. Semoga bermanfaat. Kita ketemu pada video selanjutnya. Tetap stay tune di channel Kimia Fa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.